Selamat berjumpa lagi dengan saya Yeti Hotimah, CGP Angkatan 7 dari SMPN 3 Rokojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual 2.3 ini, saya akan memberikan sajian komunikasi coaching supervisi akademik yang dibantu oleh dua rekan saya. Simak rekaman berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Hotimah, CGP Angkatan 7 dari SMPN 3 Rokojampi, Kabupaten Banyuwangi. Pada kegiatan ini, saya bersama dua rekan saya akan melakukan kegiatan percakapan coaching supervisi akademik. Dua rekan saya ini akan saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Ibu Ida Liatul Ulia SPD dan Ibu Novita Wulandari SPD. Baik, untuk itu kami bertiga akan melakukan kegiatan tersebut, di mana saya akan bertindak sebagai observer, kemudian Ibu Ida akan bertindak sebagai coach, dan Ibu Novita bertindak sebagai coaching. Baik, siap? Siap Ibu, silakan. Iya. Terima kasih. Kita akan melakukan kegiatan percakapan coaching klinik. Kemudian pada supervisi akademik, percakapan coaching klinik supervisi akademik ini, pada setengah jam ke depan ini akan saya minta izin untuk direkam ya Bu. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih. Baik Ibu Ida selaku coach, ada beberapa hal ketika Ibu menjadi coach untuk dipersiapkan. Apakah Ibu juga sudah mempersiapkan instrumen penilaiannya? Oh sudah Ibu, di sini saya menggunakan alur Tirta. Oh baik, kalau begitu selanjutnya nanti ketika jenengan coach, indikator kompetensinya apa yang akan dikembangkan? Baik Ibu, indikator kompetensi yang pertama yakni kehadiran, kedua adalah keaktifan dalam mendengarkan, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiganya titik fokusnya yang mau dikembangkan apa ya Bu? Keterampilan. Oke. Pada kompetensi yang akan dikembangkan, terfokusnya pada yang mana ya Bu? Pada pertanyaan berbobot Ibu Yeti. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan berbobot, indikator apa yang ingin dicapai oleh Ibu Ida? Begini Bu Yeti, ada 3. Yang pertama yakni bagaimana pertanyaan saya berasal dari hasil mendengarkan. Bagus itu Bu. Iya Ibu, terima kasih. Yang kedua yakni saya ingin mengasah kemampuan membuat pertanyaan terbuka Ibu. Dan yang ketiga yakni tentang indikator bagaimana coach mengingatkan hal yang mungkin terlupa. Oh iya, baik. Bagaimana Bu Novita? Sudah siap dengan percakapan ini? Siap Bu. Kalau boleh tahu nanti materinya tentang apa ya Bu? Materinya teks berita. Oke, siap. Baik, untuk selanjutnya Ibu Ida selaku coach akan melakukan kegiatan percakapan coaching dengan Ibu Novita selaku coaching. Selamat pagi Bu Ida. Ya, selamat pagi Bu Novita. Ada yang bisa saya bantu Bu? Bisakah saya meminta waktunya Bu Ida sebentar, mau mendiskusikan sesuatu? Iya Bu Novita, silakan. Apa yang ingin kita diskusikan pada pertemuan kali ini? Seperti ini Bu, saya itu sebenarnya kurang percaya diri dan masih ragu tentang strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya Bu ya? Iya. Iya, jadi menurut pandangan Bu Novita, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu sendiri? Yang mampu lanjut. Menurut sepengetahuan saya, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswanya dari guru layaknya sebagai fasilitator. Untuk KSE sendiri merupakan pembelajaran yang mencerminkan penerapan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, kemudian gini,
materi apa yang kira-kira akan disampaikan oleh Bu Novita kepada peserta didik kaitannya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSP tersebut. Materinya teks berita, Bunda. Baik. Kemudian strategi Bu Novita agar mempermudah siswa menyusun dan membaca teks berita itu seperti apa, Bu Novita? Melalui wawancara, kemudian siswa dapat menyusun teks berita dan mempraktikkan membaca berita yang telah mereka susun, Bunda. Nah, sudahkah Bu Novita memberikan prasyarat kepada peserta didik untuk menyusun teks berita tersebut? Sudah, Bu, tinggal mengaplikasikannya saja. Baik, bagus sekali Bu Novita. Kemudian untuk berita yang disampaikan oleh peserta didik, nanti itu bentuk sajiannya seperti apa, Bu? Anak-anak menuliskan teksnya ditulis di kertas dan dilihat sebaik mungkin, Bunda. Lalu jika sudah selesai dikoreksi guru, maka bisa dipajang di mading kelas. Ya, kemudian hasil teks beritanya anak-anak itu apakah ditulis dengan tulisan tangan, Bu Novita? Iya, Bunda. Nah, bisakah ditulis dalam bentuk lain, Bu Novita? Saya rasa bisa, Bu. Mungkin bisa ditulis melalui aplikasi Canva, Slido, atau CapCut. Iya, wah itu sudah cukup variatif ya, Bu Novita. Kemudian Bu Novita terkait dengan tema, nah apakah ada ketentuan tersendiri? Bebas, Ibu, namun saya batasi temanya untuk anak-anak di kelas. Ada temanya pendidikan, budaya, kegiatan sekolah, ekstrakurikuler salah satunya, kemudian tema kesehatan yang ada di sekolah juga. Ya, sangat bagus. Seperti ini beda contohnya. Oh iya. Ya, sudah bagus ini Bu Novita, luar biasa sekali. Kemudian terkait dengan tema, nah pemilihan tema itu apakah sudah mencakup kebutuhan peserta didik, Bu Novita? Sudah, Bu. Jadi temanya tersebut berdasarkan hasil diskusi kami di kelas. Gitu. Wah, sudah sangat bagus sekali Bu Novita. Ini sangat demokratis dan mencerminkan guru profesional. Nah, kemudian apakah keterampilan sosial emosional juga tercermin dari pembelajaran yang Bu Novita terapkan pada peserta didik? Ada, Bu. Jadi ada kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Atau bisa jadi mereka nanti ceritanya, beritanya bisa memuat 5 KSE tersebut. Ya, selanjutnya melanjutkan dengan apa yang telah disampaikan Bu Novita tadi tentang teks berita ya tadi, Bu. Nah, kaitannya dengan teks berita yang disajikan oleh anak-anak itu bentuk sajiannya seperti apa, Bu Novita? Mereka dapat membaca di depan kelas, Bu, di depan teman-temannya. Kira-kira Bu Novita, hasil produk anak-anak terkait dengan teks berita tadi apakah bisa disajikan dalam bentuk lain? Bisa, Bunda. Jadi anak-anak yang malu bisa merekam melalui audio. Kemudian anak-anak lain yang lebih percaya diri bisa merekamnya melalui video. Jadi nanti diunggah melalui media sosialnya seperti Instagram, Facebook, atau TikTok, seperti itu. Kemudian jika disimpan dalam bentuk digital ya Bu Novita, nah itu bagaimana Bu Novita mengaksesnya? Saya lupa, Bu. Ya. Bisa, Bu, jadi bisa di tag nama saya atau linknya dibagikan ke saya, jadi saya bisa mengaksesnya. Wah, itu bagus sekali Bu Novita. Itu bisa sebagai sarana publikasi sekolah ya, jadi nanti bisa memberikan tagar sekolah dan mempublikasikan ke media umum. Iya, benar. Iya. Jadi sekarang begini, menurut pendapat Bu Novita pribadi, apakah hal tersebut sudah mencakup pembelajaran berdiferensiasi, Bu Novita? Menurut saya iya sih, Bu. Nah, berdiferensiasi apa saja coba, Bu Novita? Jadi secara tidak langsung itu sudah termasuk diferensiasi baik proses dan produk. Kemudian untuk KSE itu ternyata sudah bisa input di dalamnya. Wah, bagus sekali Bu Novita. Kemudian
Untuk rencana yang sudah disampaikan Bu Novita tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu atau kira-kira Bu Novita itu mau bekerja? Baik Bu Ida, saya nanti akan langsung bekerja sama dengan guru IT ya, yang mungkin akan memberi tugas yang sama mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Seperti itu. Apa yang akan Bu Novita siapkan untuk hal itu? Saya akan menyusun rencana pembelajaran dulu, RPP-nya atau modul ajarnya. Oh begini, kalau Bu Novita dulu sudah pernah punya RPP terkait dengan ini atau modul ajar, jadi saya rasa Bu Novita tidak perlu membuat lagi Bu Novita. Oh, sudah Bu, berarti saya bisa memodifikasinya saja ya Bu? Iya betul. Kalau begitu kapan nih Bu Novita akan merevisi RPP atau modul ajar tersebut? Pekan ini Bu, karena pekan depan materi tersebut akan saya terapkan di kelas. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa yang Bu Novita dapat? Saya lebih merasa percaya diri dan lebih mengerti cara mengaplikasikan pembelajaran berbasis KSE dengan memanfaatkan teknologi digital. Seperti itu Bu. Alhamdulillah, strategi Bu Novita ini sudah sangat baik dan mendukung karakteristik peserta didik abad 21, pembelajaran berdiferensiasi, dan keterampilan sosial emosional. Semoga Bu Novita dalam pembelajaran dan penerapan pembelajaran yang lebih lanjut, Bu Novita bisa semakin membaik dari pertemuan ke pertemuan lain dan menghasilkan pembelajaran yang kian optimal. Baik Bu, terima kasih Bu atas saran-sarannya. Nanti kedepannya saya akan lebih belajar mengenai pembelajaran digital. Ya, sama-sama. Selamat ya Bu Novita. Terima kasih. Sama. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Novita. Selanjutnya tadi ketika Ibu Ida melakukan kegiatan selaku coach, apakah indikator ketercapaian yang ingin disampaikan pada saat percakapan tadi sudah tercapai menurut Bu Ida? Iya begini Bu Yeti, jadi sepertinya tadi saya sudah menerapkan alur tirta Ibu dan alhamdulillah sepertinya indikator-indikator pencapaiannya sudah terpenuhi insya Allah. Alhamdulillah ya. Dan selanjutnya tadi dari hasil catatan-catatan saya, Bu Ida sudah fokus pada kegiatan coach tersebut dan sepertinya juga sudah bebas dari yang istilahnya asumsi, karena kita selaku coach itu menghindarkan adanya istilahnya asumsi, artinya kita mengasumsikan belum selesai berbicara, oh berarti orang ini seperti ini, itu juga tidak, dalam coach itu tidak diperbolehkan. Oh ya, selanjutnya juga melabel ketika kose ini istilahnya itu sedikit berpikir terlebih dahulu ketika mau menjawab atau menyampaikan sesuatu, kemudian kita melabel, oh orang ini seperti ini juga tidak boleh dalam kegiatan coach. Seperti itu Bu Ida. Baik Bu Yeti, alhamdulillah. Dan terakhir nanti kedepannya selaku coach ini ya, apa indikator yang ingin dikembangkan lagi? Mungkin indikatornya kehadiran penuh Bu ya, ini tentang bagaimana receive, kemudian appreciate, summary, dan ask. Oke. Iya. Baik, mudah-mudahan itu nanti akan bisa dikembangkan dengan Bu Ida selaku coach terus belajar untuk menghadirkan keempat-empatnya itu. Insya Allah. Baik Bu Yeti, terima kasih banyak Bu Yeti. Saya yang juga terima kasih kepada Bu Ida, Bu Novita yang suka. Demikian tadi kegiatan percakapan coaching supervisi akademik yang dilakukan oleh saya Yeti Hotimah selaku CGP, kemudian Ibu Ida Liatul Ulia SPD selaku peserta PBK prajabatan dan berlaku sebagai coach, kemudian Ibu Novita Wulandari SPD selaku kose, dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada kameramen saya Bapak Abdurrahman SPD. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sajian komunikasi coaching supervisi akademik yang sudah saya berikan dapat memberikan efek untuk khususnya diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik
dan secara umum bisa menjadikan bagian dari pendidikan generasi emas Indonesia 2045. Salam sehat dan bahagia selalu.